Halo teman-teman, kenalin nih, aku Elizabeth, biasa dipanggil Ica. Jangan ditanya ya kenapa bisa dipanggil Ica, karena panjang banget ceritanya. Aku dari mahasiswa Universitas Kristen Petra, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Gak apa-apa lah ya, kenalan dikit, karena tak kenal maka tak sayang. Hehe. Oke, tanpa berlama-lama, di podcast ini kita akan membahas sebuah topik yaitu dekadensi moral pada generasi muda Indonesia. Nah, teman-teman ada yang sudah tahu belum arti dari dekadensi moral? Ya, ada yang tahu, ada yang masih mengingat-ingat, dan ada yang belum tahu ya. Oke, dekadensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah kemerosotan atau kemunduran. Sedangkan moral merupakan baik atau buruk dari perbuatan seseorang. Jadi, dekadensi moral adalah kemunduran atau kemerosotan yang dititik beratkan pada perilaku atau tingkah laku, kepribadian, dan sifat seseorang. Nah, kita sebagai anak muda pasti ngerti lah ya, contoh-contoh yang sering dialami oleh anak-anak muda. Dekadensi moral ini bisa terjadi mulai dari hal yang terkecil sampai sesuatu yang besar. Mulai dari tidak adanya rasa sopan santun, membuli, merusak lingkungan, tidak mentaati tata tertib, dan bisa sampai ke arah tawuran, pergaulan bebas, penggunaan narkoba, dan lain-lain. Ini hal yang miris teman-teman. Kita jangan menganggap enteng dekadensi moral yang terlihat kecil awalnya. Contohnya sopan santun. Bila tidak diperbaiki, ini akan berefek kepada masa depan anak ketika mereka sudah masuk dalam dunia masyarakat. Contoh lagi seperti hal mencontek. Hal ini tentu banyak dialami oleh kaum pelajar ya. Dan sebagai pengakuan, saya dulu juga pernah mencontek guys. Nah, tapi siapa yang tahu bila tidak diatasi, sikap ini akan berkepanjangan kepada masa depan kita. Kita akan terus berbuat curang dengan akal-akal yang licik. Bisa saja nantinya kita jadi tukang copyright, korupsi mungkin. Ternyata hal-hal yang buruk yang kita lakukan bisa menjadi habit yang berkepanjangan bila nggak diperbaiki, guys. Jadi, jangan pernah anggap remeh dan menganggap, nggak apa-apa lah, aku masih muda. Nikmati aja lah nakal-nakal masa muda. Wah, jangan salah, guys. Habit yang sudah melekat akan sangat susah untuk diubah. Dan dampaknya pun gak hanya pada diri kita aja loh, tapi akan berpengaruh juga pada orang-orang yang di sekeliling kita. Aduh, jadi ngerasa bersalah banget gak sih? Nah, biasanya faktor yang membuat seseorang dapat mengalami dekadensi moral karena pengaruh dari sekitar. Mungkin saja dari lingkungan keluarganya, komunitas luar, dan pergaulan. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering diterapkan yang akan mempengaruhi seseorang. Maka dari itu, peran penting sebuah keluarga sebagai komunitas pertama seseorang adalah mendidik dan membimbing anak pada jalan yang benar. Seperti pepatah mengatakan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Begitu penting sekali peran orang tua terhadap anaknya. Selain itu, peran pendidikan pun juga sangatlah penting. Saat anak bersekolah, mereka tidak hanya belajar mengenai pengetahuan, tetapi dididik dengan nilai dan moral yang baik dan benar. Tetapi yang paling penting adalah kesadaran dalam diri. Tanpa kesadaran diri, kita tidak akan pernah bisa berubah. Tuhan selalu mengajarkan kita untuk berlaku benar dan meninggalkan kejahatan. Hanya dengan firman-Nya kita bisa menjaga hidup kita. Seperti yang tertulis di Mazmur 119 ayat 9,
Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Bukan karena supaya dipandang baik, tetapi biarlah karakter Kristus tercermin dalam diri kita, dan Tuhanlah yang dimuliakan. Sepatutnya kita juga harus menjadi teladan bagi sesama. Dan kita sebagai generasi muda adalah harapan bagi bangsa yang Tuhan percayakan, yaitu bangsa Indonesia. Mari belajar bersama untuk menjadi dampak bagi Indonesia yang maju. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Dan semoga dari topik hari ini bisa memberkati teman-teman. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. God bless you all.